Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Gusumadia, mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Kali ini, saya akan membahas materi tentang teks ulasan, kemampuan berbahasa dalam menulis. Apa sih ulasan itu? Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi teks ulasan. Pengertian ulasan. Ulasan itu merupakan komentar-komentar kamu setelah membaca buku cerita. Itulah sebenarnya yang disebut ulasan. Komentar-komentar itu biasanya ditulis ke dalam bentuk teks ulasan. Akan tetapi, komentar-komentar itu haruslah disertai dengan alasan atau argumen. Pada dasarnya, sebuah ulasan disampaikan seseorang untuk mengungkapkan penilaian atas suatu karya. Nilai tersebut bisa mengenai kualitas, kekurangan, atau kelebihan karya yang bersangkutan. Ulasan ini menunjukkan keberpihakan atau sudut pandang penulis terhadap suatu karya. Dalam hal ini, bisa terarah pada film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni atau seni daerah. Nah, perhatikan contoh berikut. Saya tidak suka dengan sikap Rama yang tidak mempercayai kesucian Sinta. Kalimat di atas merupakan contoh kalimat ulasan. Selanjutnya, pembuatan kritik atau komentar. Adapun tahap-tahap menulis kritik atau komentar prosa sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami isi cerita serta secara mendalam atau rinci melalui kegiatan apresiasi. Pada tahap ini, kita harus berusaha menemukan semua unsur intrinsik dan ekstrinsik pembangun cerita. Yang kedua, menemukan berbagai kelebihan dan kekurangan dari semua unsur intrinsik yang telah kita dapatkan melalui kegiatan resensi. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kekurangan unsur dari segi intrinsik maupun ekstrinsik melalui kegiatan kritik. Nah, pada tahap ini, kita diharapkan mampu menyimpulkan kekurangan utama pada cerita dan mencoba memberikan alternatif berupa saran perbaikan terutama pada penulisannya. Selanjutnya, menyusun pembahasan atau ulasan terhadap suatu masalah dalam cerita secara pribadi atau subjektif melalui kegiatan penulisan kritik atau komentar. Pembahasan bersifat personal dengan gaya penyajian yang khas sesuai kemampuan kita sebagai penulis. Struktur dan kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, kita akan membahas struktur teks ulasan. Yang pertama, menyebutkan identitas karya. Komentar yang bagus tanpa diarahkan pada karya yang jelas adalah hal yang sia-sia. Dengan demikian, identitas karya seperti buku, film, atau lagu yang diidentifikasi harus disebutkan dengan jelas. Yang perlu disebutkan di sini adalah judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran buku, atau mungkin bisa juga disebut selainnya. Kemudian yang kedua ada orientasi. Yang perlu disebut di bagian awal. Orientasi di sini berisikan tentang keberadaan atau gambaran umum dari objek yang diulas. Yang ketiga ada sinopsis, yakni ringkasan dari objek yang diulas yang menggambarkan pemahaman atau tangkapan penulis terhadap isi objek. Yang keempat, ada analisis. Analisis ini bisa berupa kajian atas unsur-unsur pembangun cerita, misalnya dari sisi tema, penokohan, alur, dan sebagainya. Yang terakhir, kelima ada evaluasi, yang merupakan paparan atas kebaikan atau kelebihan dan kekurangan suatu karya. Evaluasi ini bernilai subjektif dari pengulasan sendiri.
Kemudian ada kebahasaan teks ulasan. Hal-hal yang bisa dicontohkan atas bahasa seseorang adalah sebagai berikut. Pengulas mengungkapkan pemikirannya dengan terpengaruh oleh bahasa sehari-hari atau bahasa percakapan. Hal ini mendapatkan perhatian karena tingkat keresmian untuk teks ulasan yang dibuatnya. Yang kedua, penggunaan kata konjungsi atau kata penghubung dalam berkalimat. Di antaranya ada konjungsi penerang, konjungsi temporal, dan konjungsi penyebab. Kemudian, membuat pernyataan-pernyataan yang berobjek pada buku, misalnya untuk tujuan kebaikan, kata yang bisa digunakan antara lain jangan, dan sebagainya. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh tugas atau latihan. Tugas ini bertujuan agar kamu mendapatkan gambaran mengenai struktur teks ulasan. Baca dan cermatilah pernyataan berikut, kemudian pasangkan secara tepat. Nah, kalian bisa memasangkan pernyataan dengan struktur dengan tepat. Saya akan memberikan satu contoh terlebih dahulu. Yang pertama, buku berjudul Upaya Menjaga Diri dari Bahaya Narkoba ini ditulis oleh Umi Istiqomah. Nah, dari pernyataan tersebut, buku ini ditulis oleh Umi Istiqomah. Berarti, pernyataan ini merupakan termasuk bagian dari struktur identitasnya. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua yaitu sebaiknya buku anti narkoba ini diberi warna yang lebih cerah. Pernyataan tersebut adalah termasuk bagian dari struktur evaluasi, karena pernyataan tersebut merupakan kekurangan dari sebuah buku tersebut. Nah, seperti itulah contoh cara menjawab tugas latihan tersebut. Nah, kamu bisa melanjutkan menjawab pernyataan tersebut dan memasangkannya dengan struktur yang tepat. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menjelaskan kembali teks ulasan. Sebagai pencerita kembali teks ulasan, maka ia harus benar-benar menguasai teks ulasan itu sendiri. Caranya, yang pertama, membaca teks ulasan hingga paham, bisa secara berulang-ulang. Mencatat butiran-butiran penting dari teks ulasan di tiap paragraf. Mencatat kelebihan dan kekurangan materi dalam teks ulasan. Merangkai butiran-butiran pokok teks ulasan dengan bahasa sendiri. Nah, mengetahui kekurangan atau kelemahan suatu cerita adalah tujuan penting bagi pengulas teks, karena keduanya akan menjadi bahan dalam ulasannya. Sebagai seorang pembaca, ia harus benar-benar jeli untuk bisa menemukan kekurangan dan kelebihan teks yang dibacanya. Satu hal yang perlu diingat ialah bahasa suatu buku belum tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Bisa saja hanya ada satu dari salah satunya. Yang pasti adanya kekurangan atau kelebihan ini tergantung pada kekuatan pikir pengulas sendiri dan ulasan antara orang yang satu dengan orang lainnya belum tentu sama dan pada sasaran yang sama. Kemudian, menyusun teks ulasan. Kemampuan berbahasa secara baik dan benar adalah modal utama seseorang untuk membuat teks. Jika bahasanya baik dan benar, teks yang dihasilkan juga mencerminkan kebaikan dan kebenaran. Namun, jika penguasaan bahasanya kurang, teks yang dihasilkan juga cenderung kurang dan tidak baik.
Untuk bisa mewujudkan kebaikan dan kekurangan, penyusunan teks ulasan perlu belajar dan berlatih. Berikut langkah-langkah dalam upaya penyusunan teks ulasan. Yang pertama yaitu tentukan jenis buku atau karya yang akan diulas, misalnya berupa cerpen, puisi, novel, drama, atau yang lainnya. Disebutkan pula identitas bukunya. Yang kedua, bacalah karya dengan cermat dan menyeluruh. Perhatikan bagian yang penting, keunggulan ataupun kekurangan isi teks. Bila perlu, bacalah secara berulang-ulang. Yang ketiga, buatlah cara bergaris besar. Yang ketiga, buatlah catatan garis besar isinya, meskipun hanya sederhana. Yang keempat, lebih mudah untuk dipahami jika dibuat dengan sub-subnya. Misalnya, dengan pola pohon akar. Yang kelima, buatlah uraian atau kalimat singkat dari isi pokok dan sub-sub isi tersebut. Buatlah pola penulisanmu dalam paragraf-paragraf. Yang terakhir, sebutkan kekurangan atau kelebihan buku atau karya yang diulas, serta perlu tidaknya mempelajari buku itu dengan lebih lanjut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai teks ulasan. Semoga bisa menambah wawasan bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.